Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas dan Mbak pada pertemuan pada hari ini di mata kuliah pengantar perencanaan wilayah. Mari sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas dan Mbak, untuk materi pada hari ini saya akan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan dari materi-materi sebelumnya. Namun terutama pada materi pada ini saya akan mengkhususkan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perencanaan. Oke. Jika Mas dan Mbak googling, jika udah Mas dan Mbak membaca banyak jurnal ataupun buku, maka kalian akan mendapatkan banyak sekali definisi perencanaan baik dari para ahli maupun dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, menurut Conyer dan Hill tahun 84, dari begitu banyak definisi perencanaan, setidaknya ada 4 unsur dasar dalam perencanaan. Jadi ada 4 hal yang mendasar dalam perencanaan itu. Yang pertama, merencana artinya memilih. Jadi merencana berarti memilih. Yang dimaksud dalam hal ini artinya adalah ketika kita akan merencanakan suatu wilayah, ya, suatu tempat, maka kita akan memilih hal terbaik yang paling baik, yang terbaik dari yang paling baik yang ada di suatu wilayah. Sehingga dengan mengetahui secara mendetail suatu wilayah, maka kita bisa memikirkan opsi mana yang terbaik bagi wilayah itu, opsi mana yang paling memberikan dampak terbaik, terbanyak bagi perkembangan wilayah itu dari berbagai kondisi yang ada di wilayah tersebut, baik dari potensi yang dimiliki maupun dari permasalahan problem yang dihadapi oleh wilayah tersebut. Yang kedua, perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Jadi ketika kita sudah merencanakan, kita sudah memilih hal apa yang akan dilakukan, apa yang akan diwujudkan di suatu wilayah, maka perencanaan itu sendiri kemudian digunakan sebagai alat untuk mengatur, mengalokasikan, menempatkan berbagai sumber daya yang ada di wilayah tersebut, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sehingga penempatan, mengalokasikan, memblokkan baik sumber daya alam, misalkan bahan bangunan, batuan, kemudian lahan yang ada di wilayah itu untuk mewujudkan rencana-rencana yang sudah disusun. Ya, termasuk manusianya. Jadi penempatan manusia, di mana manusia dengan skill, teknik kesipilan itu ada di mana, yang paling baik di bidang perekonomian nanti ada di mana, dan seterusnya. Sehingga walaupun kita merencanakan itu pada awalnya adalah merencanakan itu sebagai sebuah kondisi, baik bisa berupa rencana tata ruang wilayah ataupun yang lainnya, namun dalam proses mewujudkan itu maka kita juga mengalokasikan sumber daya yang ada di wilayah itu, termasuk dana. Jadi tidak hanya sumber daya alam, sumber daya manusia, juga dana. Bagaimana dana dialokasikan agar setiap kegiatan, setiap program yang dilakukan untuk mewujudkan rencana yang sudah dibuat itu dapat terlaksana dengan baik. Oke. Yang ketiga, perencanaan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain memilih mana yang terbaik, perencanaan juga dibuat untuk mencapai tujuan. Jika perencanaan ini berhubungan dengan janji politik ketika kampanye suatu kepala daerah, maka perencanaan yang dibuat selama 5 tahun penjabat itu menjadi pimpinan kepala daerah, maka perencanaan yang dibuat akan menjadi alat untuk mencapai janji-janji politik, janji-janji kampanye yang menjadi tujuan ia dalam memimpin suatu wilayah. Namun juga perencanaan juga bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan oleh setiap wilayah terwujud di wilayahnya masing-masing. Jadi ini adalah perencanaan. Yang ketiga adalah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan, di mana tujuan itu sudah pastinya
terlepas dari keinginan individu maupun kelompok, seharusnya tujuan dari sebuah perencanaan adalah sebuah tujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa depan. Oke, ini sesuai dengan yang nomor 4 adalah perencanaan adalah untuk masa depan. Jadi, walaupun perencanaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini, perencanaan itu dilakukan saat ini, namun hasil perencanaan, proses perencanaan, jangka waktu perencanaan itu adalah untuk yang terjadi di masa depan. Jadi tidak hanya yang terjadi pada 1 tahun ini, ya misalnya tidak hanya terjadi di tahun 2022 atau di tahun 2023 saja, tetapi perencanaan, tahapan-tahapan, alokasi dana, kemudian anggaran yang dibuat, termasuk program-programnya, oke, itu adalah berorientasi untuk mencapai hal yang lebih baik di masa depan. Jadi bukan untuk masa ini. Ini adalah unsur-unsur, 4 unsur dasar yang setidaknya harus ada di dalam sebuah pola pikir perencanaan menurut Conyer dan Hill tahun 84. Oke. Sehingga jika dilanjutkan, maka seperti saya bilang perencanaan itu dapat dilakukan tidak hanya untuk publik, jadi bagaimana membuat merencanakan suatu kondisi yang lebih baik di masa depan bagi setiap orang secara publik, secara umum, ya, untuk suatu wilayah, untuk suatu negara, kabupaten, provinsi, ataupun lingkungan RT RW atau desa, namun juga merupakan bisa juga merencanakan untuk kebutuhan yang private, untuk kebutuhan setiap individu maupun kelompok maupun perusahaan khusus sebuah perusahaan. Jadi perencanaan itu bersifat public dan private. Bebas Mas dan Mbak menggunakan pola pikir perencanaan, memilih yang terbaik dari yang terbaik, kemudian merencanakan perencanaannya mau seperti apa, ya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh setiap individu, kelompok maupun suatu wilayah, ya, dengan orientasi untuk masa depan. Oke. Kita lanjutkan. Untuk karakteristik perencanaan, menurut Alexander tahun 86, ada beberapa karakteristik dari sebuah perencanaan. Yang pertama, bukan aktivitas individual. Ya, jika kita melihat perencanaan dalam kacamata merencanakan hal yang bersifat publik, ya, bukan bersifat private. Karena jika bersifat private itu bisa saja perencanaannya sebagai untuk individu. Ya. Namun karena kita di geografi, ya, yang kita bahas adalah ruang, maka karakteristik perencanaan yang tepat di dalam pola pikir geografi adalah karakteristiknya perencanaan itu bukanlah aktivitas individual, di mana dalam proses penyusunannya saja perencanaan itu dilakukan dengan melibatkan banyak orang yang memiliki keahlian dari banyak bidang, dari banyak kondisi yang ada di suatu wilayah. Tidak hanya bicara abiotiknya saja, fisik wilayahnya saja, namun juga sosial dan ekonomi yang ada di suatu wilayah. Ini yang pertama. Jadi bukan aktivitas individual. Proses penyusunan bukan individual, proses implementasinya dilakukan oleh banyak orang, oleh banyak sektor, dan dampak impact yang dirasakan juga bukan untuk satu orang saja, tetapi dari banyak orang yang ada di suatu wilayah. Oke, yang kedua, ya karakteristiknya adalah tidak berorientasi pada masa kini. Memang perencanaan dilakukan untuk memenuhi apa yang terjadi, memenuhi problem ataupun potensi yang ada saat ini berdasarkan kondisi saat ini. Namun dari problem dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, perencanaan yang dibuat orientasinya adalah untuk masa depan, untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk mengatasi permasalahan serta meningkatkan potensi yang ada di masa depan untuk kondisi yang lebih baik. Oke, bukan kegiatan rutin. Nah, jadi perencanaan itu proses merencanakannya bukanlah setiap saat, setiap bulan, setiap tahun dilakukan. Namun perencanaan itu ada jangka waktu, sehingga perencanaan misalnya rencana pembangunan jangka menengah, maka itu 5 tahunan. Rencana tata ruang wilayah itu setiap 20 tahun. Oke, rencana pembangunan jangka panjang itu 10 tahun. Ya. Jadi ketika penyusunannya itu bukan kemudian setiap tahun disusun. Tidak. Sehingga dimana ketika kita untuk RPJM misalkan,
rencana pembangunan jangka menengah suatu wilayah, maka dia kita susun di awal tahun, kemudian kita implementasikan, ya, di tahun pertama kita susun, kemudian diimplementasikan di tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima. Setelah tahun kelima, maka baru disusun lagi untuk 5 tahun berikutnya. Sehingga ini bukanlah sebuah kegiatan yang rutin. Oke, jadi prosesnya itu di awal, di tahun awal, kemudian ada jangka waktu untuk menerapkan, untuk mewujudkan rencana yang sudah dibuat. Ya, makanya ketika kita membahas di dalam perkuliahan pengantar perencanaan wilayah di geografi, yang arahnya adalah rencana tata ruang wilayah, ya salah satunya, maka jika kita melihat ini, berarti ada waktu selama kurun waktu 20 tahun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang akan diwujudkan oleh suatu wilayah. Ya. Jadi bukan kemudian setiap tahun dibangun, selalu direncanakan, tetapi dibuat di awal tahun, ada proses implementasi, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, baru kemudian dievaluasi, dibikin rencana lagi untuk 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun berikutnya. Oke, nah yang keempat, bukan trial dan error dalam pemecahan masalah. Sehingga makanya di dalam materi saya yang sebelumnya, kalian ketika merencanakan suatu wilayah harus berpikir untuk menganalisis, oke? Harus berpikir untuk mempertimbangkan segala hal yang ada di suatu wilayah itu. Semua sektor harus dikaji, semua sektor harus dianalisis untuk mengetahui setiap potensi, setiap problem yang ada di wilayah itu. Oke, sehingga ketika sudah memahami secara menyeluruh apa yang terjadi di wilayah itu, apa yang ada di wilayah itu, baik secara potensi maupun problem yang dimiliki, maupun secara karakteristik yang dimiliki oleh wilayah itu, maka kita bisa menentukan apa yang terbaik. Ketika bicara tentang pemecahan masalah, kita akan bisa menentukan bagaimana cara memecahkan suatu masalah secara menyeluruh. Ya, bukan dari satu aspek saja, tetapi dari berbagai aspek, sehingga problem itu tidak akan muncul lagi. Nah, makanya di dalam perencanaan itu bukan trial dan error, bukan kemudian ada problem kemiskinan, kita coba dulu lah, misalnya kita kasih BLT, oh ternyata gagal, baru kita pikirkan misalnya kasih pelatihan, gagal kasih, bukan. Tetapi apakah memberikan BLT, apakah memberikan pelatihan kepada masyarakat, itu merupakan solusi terbaik bagi pemecahan masalah kemiskinan di wilayah itu. Dilihat dari berbagai aspek. Apakah kemiskinan itu memang terjadi akibat sebuah sistem? Apakah memang sebuah kebiasaan? Oke? Atau kondisi yang lain? Maka dengan mengetahui alasan kemiskinan itu terjadi karena apa, kemudian karakteristik wilayah itu seperti apa, adakah potensi yang dapat membantu pemecahan masalah kemiskinan di wilayah tersebut, maka kita bisa memberikan solusi terbaik, memberikan rencana terbaik agar problem kemiskinan yang ada di wilayah itu dapat teratasi. Itu sebagai contoh. Okay? Jadi bukan trial dan error, dicoba gagal ganti lagi, coba gagal ganti lagi, coba gagal ganti lagi, bukan. Tapi bagaimana sudah memberikan solusi yang paling baik, yang terbaik bagi wilayah itu untuk mengatasi masalah, untuk meningkatkan potensi yang ada di wilayahnya. Oke. Nah, yang kelima, walaupun orientasinya untuk masa depan, perencanaan itu bukan sebagai membayangkan, bukan sebagai sebuah hayalan, sebuah utopia yang dimana kita hanya berpikir, wah yang terbagus seperti ini, yang baik adalah wilayah ini memiliki kondisi yang lingkungannya terjaga, kemudian pembangunannya jalannya bagus, jalannya terhubung, menghubungkan semua wilayah yang ada di wilayah tersebut, kotanya bersih, kotanya teratur, kotanya rapi, bukan hanya berpikir seperti itu aja. Tetapi dalam perencanaan, selain merencanakan, sudah ada rencananya juga muncul yang namanya kegiatan-kegiatan, program-program yang dilakukan, yang diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan rencana yang sudah dibuat. Ketika kita membuat rencana tata ruang wilayah, mana wilayah untuk pertanian, mana wilayah untuk hutan lindung, mana wilayah untuk permukiman, perdagangan jasa, dan seterusnya, kita bukan hanya membuatnya dalam bentuk peta, tidak hanya membuatnya dalam tampilan yang rapih, yang bagus, berupa hayalan yang kita inginkan, namun proses pewujudannya dari perizinan, ya, dari aturan-aturan, penerapan aturan, kemudian juga kegiatan program untuk menjaga agar kondisi ruang itu tetap
sama seperti apa yang kita inginkan atau menuju seperti yang kita inginkan itu dilakukan. Jadi bukan hanya setelah buat rencana selesai buat rencana, dokumennya jadi, petanya jadi, disahkan sama kepala daerah, udah cukup selesai. Bukan. Soalnya kita bersama-sama menghayal semua rakyat, semua warga untuk berpikir bahwa ini akan terwujud di masa depan. Tidak. Oke? Jadi karakteristik perencanaan bukan hanya membayangkan, bukan hanya menghayal, tetapi ketika rencana itu sudah ada, ketika rencana itu sudah disahkan, maka dilakukanlah kegiatan-kegiatan, dilakukanlah proses-proses untuk mewujudkan agar rencana itu terjadi di masa yang akan datang dalam kurun waktu itu. Jadi kalau RPJM 5 tahun ya berarti setelah di tahun kelima itu terwujud. RPJP 10 tahun maka 10 tahun itu akan terwujud. Kita RT/RW 20 tahun maka di tahun ke-20, di tahun 20, akhir tahun 20 periode jangka waktu implementasi RT/RW maka itu akan terwujud. Oke, nah, sehingga terkait dengan yang nomor 5 tadi, bukan hanya membayangkan, tetapi perencanaan itu tidak terbatas pada proses pembuatannya saja, tetapi terkait pada tindakan. Sehingga bukan hanya sebuah hayalan, bukan hanya sebuah keinginan, namun sebuah kenyataan yang akan terwujud di masa datang. Itulah perencanaan. Oke, ini adalah 6 karakteristik perencanaan menurut Alexander tahun 1986. Oke, saya teruskan. Jadi ini ada penjelasan lain terhadap karakteristik perencanaan, terutama jika perencanaan itu berada pada domain publik, yang artinya perencanaan ini bersifat umum, perencanaan ini berlaku dirasakan oleh banyak orang, ya, sesuai dengan apa yang kita bahas dalam perencanaan wilayah, ya, yaitu sesuatu yang bersifat publik, ya, yang kita lihat, yang kita atur saat ini terutama adalah ruang yang berupa lahan yang ada di suatu wilayah. Oke, yang pertama, ya ini sama seperti yang di awal tadi. Jadi sebagai dasar maka karakteristik perencanaan untuk publik itu mengarah kepada pencapaian tujuan. Apa tujuannya perencanaan itu? Oke, dan baik kalau kita sekarang sudah bicara publik, maka pencapaian tujuannya bukan hanya untuk mencapai tujuan atau janji-janji politik kepala daerah, namun juga mengarah kepada keberlanjutan, ya, ke meningkatnya kesejahteraan, pemerataan bagi seluruh wilayah, seluruh rakyat yang ada di suatu wilayah. Jadi mencapai tujuan. Apa tujuannya? Kita akan kejar tujuan itu. Ya sudah pasti tujuannya adalah untuk hal yang lebih baik di masa depan. Yang kedua mengarah ke perubahan. Ya. Nah, jadi perencanaan yang terbaik adalah terjadinya perubahan di suatu wilayah. Perubahannya menuju yang lebih baik. Jika kondisi suatu wilayah sama saja dari wilayah sebelumnya, dari kondisi sebelumnya, atau bahkan lebih buruk dari kondisi sebelumnya, maka itu bukanlah sebuah perencanaan. Ya. Ya. Karena ketika kita merencanakan, sudah pasti orientasinya untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih baik untuk masa depan, nah, yang lebih baik, maka sudah pasti ada sebuah perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Oke, yang ketiga, perencanaan secara publik itu merupakan pernyataan pilihan. Jadi yang seperti saya bilang, perencanaan memilih dari berbagai aspek dari sebuah kondisi, dari sebuah kesimpulan yang terbaik dari yang paling baik. Banyak kondisi masyarakat, ya, dalam proses perencanaan itu ada rencana yang lebih mengedepankan kondisi ekonomi, ya, tanpa melupakan kondisi yang lain. Fokusnya di ekonomi agar yang lainnya juga bisa bangun, atau fokus di lingkungan, pelestarian lingkungan, namun juga sosial dan ekonominya bergerak, atau fokus di sosial, namun ekonomi dan lingkungan juga bergerak, itu bisa saja yang mana. Namun dalam proses perencanaan, kita kemudian akhirnya akan memilih wilayah ini yang terbaik, apakah fokus kepada kondisi lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan yang ada di wilayah itu, apakah fokus di sosialnya, apakah fokus di ekonominya. Yang mana semua hal itu dipilih berdasarkan impact dampak yang terbesar, yang terbaik untuk keberlanjutan wilayah tersebut. Oke. Kemudian yang keempat mengacu pada rasionalitas. Jadi
ketika merencanakan itu kita harus berpikir rasional. Apakah ini mungkin akan terwujud? Apakah ini mungkin akan memberikan akan menyelesaikan problem? Apakah ini akan meningkatkan potensi yang dimiliki? Kemudian apakah rencana ini akan terwujud? Apakah benar wilayah ini mampu mewujudkan apa yang direncanakan? Apakah secara anggaran cukup? Apakah secara SDM manusianya siap? Ataukah secara sumber daya alamnya mampu untuk mewujudkan rencana itu? Sehingga ketika akan memilih mana rencana yang terbaik, kita akan mempunyai pola pikir rasional. Mana yang terbaik? Apakah benar ketika kita mengambil rencana yang berorientasi pada lingkungan itu adalah yang terbaik dengan semua kondisi yang ada di wilayah itu, baik secara manusianya, sumber daya alamnya maupun ekonominya, ya, dananya. Ketika ekonomi apakah sudah siap, ketika sosial apakah sudah siap, maka kita akan memilih mana yang lebih rasional, mana yang lebih masuk akal untuk dapat terwujud untuk mencapai keberlanjutan di suatu wilayah. Jadi kita akan memikir rasional, mana yang terbaik. Ya, apakah pilihan A yang terbaik dengan semua kondisi yang ada dengan modal-modal yang dimiliki oleh wilayah itu, ataukah kondisi rencana B yang terbaik? Oke. Kemudian tindakannya bersifat kolektif, ya sebagai dasar sudah pasti karena domainnya publik, maka yang merencanakan banyak orang, yang merencanakan, yang menyusun, yang berpikir mana yang terbaik bagi wilayah itu dari berbagai aspek, berbagai sektor, dari berbagai ahli, dan proses implementasinya akan diterapkan oleh banyak hak orang, banyak sektor, ya, baik dari pemerintahan maupun dari publik, warga masyarakat akan menerapkan rencana-rencana itu, dan dampaknya juga akan untuk semua orang. Oke, inilah karakteristik perencanaan dalam domain publik. Oke. Sehingga jika kita beri kesimpulan, ya, ini untuk sebagai penegas saja. Jadi perencanaan itu tidak berorientasi pada masa kini tapi masa depan. Ya, kita sudah setuju itu dari awal kuliah. Kemudian oleh karena itu perencanaan tidak sekedar memberikan solusi pada masa-masa yang ada sekarang ini. Oke. Jadi karena orientasi masa depan, maka ia tidak hanya memberikan solusi, memberikan jawaban untuk permasalahan problem yang ada saat ini, tetapi juga berpikir ketika proses perencanaan, ketika perencanaan yang kita buat itu terwujud, apakah akan ada problem lagi di masa depan? Apakah akan muncul problem di masa depan? Jika kemungkinan akan muncul suatu problem di masa depan, bagaimana upaya kita agar problem yang sekarang terwujud, tapi di masa depan tidak akan muncul? Atau ketika terjadi pun, masyarakat wilayah itu sudah siap untuk menghadapi problem itu. Makanya ketika saya bilang dari kuliah awal, perencanaan itu untuk segala aspek. Aspek salah satunya sudah perkembangan teknologi juga masuk. Nah, jangan kemudian kita hanya berpikir apa yang terjadi di Indonesia saja, apa yang terjadi di wilayah kita saja, tapi bagaimana perkembangan kondisi di wilayah yang lain. Ketika kita membangun pariwisata, tapi di sekitar kita sudah bicara pariwisata, bagaimana ketika kita sudah fokus di pariwisata, harus bersaing antar wilayah, maka wilayah kita sudah siap untuk itu. Ketika kita akan memperbaiki pendidikan di wilayah kita, salah satu rencana kita, maka kita harus lihat bagaimana perkembangan pendidikan, apa perkembangan teknologi yang sudah muncul. Kalau sekarang pendidikan itu sifatnya sudah bisa blended, tidak lagi hanya luring tetapi juga daring, maka kita harus berpikir bagaimana sistem pendidikan yang ada di wilayah kita itu dapat mengakomodasi keduanya. Karena kalau tidak itu akan jadi problem di masa depan. Ya, jadi tidak hanya berorientasi pada masa kini, tapi juga untuk masa depan. Namun problem-problem yang terjadi saat ini itu kita atasi, potensi-potensi yang ada saat ini kita kembangkan tanpa melupakan wilayah itu mampu untuk mengantisipasi, untuk menghadapi problem-problem yang akan terjadi di masa depan ataupun mengembangkan potensi-potensi yang dapat saja muncul di masa depan. Oke. Dan nah ini selain mengantisipasi juga memberikan alternatif solusi. Itu sudah pasti ya. Jadi ketika sudah apa yang terjadi saat ini dihadapi, diatasi, namun di masa depan ketika ada sebuah problem, ketika ada sebuah potensi baru, maka masyarakatnya, wilayahnya sudah siap untuk menghadapi dan juga sudah ada berbagai alternatif solusi yang bisa diberikan apabila hal-hal tersebut akan muncul. Nah,
Saya teruskan, mengapa perencanaan dibutuhkan? Oke. Karena perencanaan dipandang untuk mencapai tujuan, tadi saya bilang, untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan, maka Cokro Amijoyo tahun 94 menyebutkan ada beberapa hal mengapa perencanaan itu dibutuhkan. Yang pertama, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada pedomannya. Dengan adanya RPJM, dengan adanya RPJP, dengan adanya RT/RW, maka akan jelas guideline-nya, akan jelas panduannya. Ini loh, kita itu merencanakan Karanganyar di masa depan seperti apa. Kita merencanakan Solo seperti apa di masa depan 20 tahun lagi. Maka untuk mencapai itu sudah dibuat, kita tahun pertama, 5 tahun pertama seperti ini, 5 tahun kedua ini, 5 tahun ketiga ini, 5 tahun keempat ini, sampai terwujud di tahun 2000, misalnya dibuatnya 2030, maka 2050 seperti ini. Nah, itu sudah disusun, sudah dibuat. Dengan begitu, ketika terjadi kebingungan, ketika terjadi kerancuan dalam proses, maka balik lagi. Bagaimana panduannya? Bagaimana rencananya? Kita akan kembali ke situ. Apa rencana kita untuk wilayah ini? Apa rencana kita dalam 5 tahun ke depan? Nah, ketika akan menyusun kegiatan, akan menyusun program-program yang akan dibuat, pengalokasian dana yang akan dibuat, maka kita akan merujuk pada rencana yang dibuat, karena itu sebagai pedoman. Ya. Yang kedua, juga dilakukan yang namanya forecasting. Nah, ini yang saya bilang di pertemuan minggu lalu. Ketika kita membuat sebuah perencanaan, maka kita harus melihat, menganalisis karakteristik wilayah itu bukan hanya yang terjadi di tahun ini, tetapi dari beberapa tahun yang lalu. Sehingga kita bisa memperkirakan apakah wilayah itu akan menghadapi suatu hal tertentu di masa depan. Misalnya kebencanaan. Ya. Atau misalkan perkembangan ekonomi. Saya sedang resesi, sedang mengalami kenaikan surplus. Kita akan melakukan forecasting, perkiraan. Berarti ke depannya ketika wilayah ini mau fokus ya kepada pariwisata, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang terjadi ABCD. Ya, bisa penduduknya, kesejahteraan semakin meningkat, pertumbuhan investasi meningkat. Nah, ketika itu semua terjadi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita antisipasi? Aturan-aturannya disiapkan. Kemudian kalau semakin sejahtera, apa fasilitas-fasilitas yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan kualitas ekonomi di suatu wilayah. Ya. Serta dengan memperhatikan berbagai sektor yang dimiliki, maka kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Perkembangan teknologi apa yang akan terjadi di wilayah yang lain di dunia yang akan mempengaruhi perkembangan kondisi di wilayah kita. Jadi kita akan memperkirakan, yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik. Atau kesempatan memilih kombinasi cara yang terbaik. Jadi, ketika saya bilang, perencana akan memilih solusi yang terbaik dari yang paling baik, sebuah rencana yang terbaik dari yang paling baik, dari yang terbaik di suatu wilayah, itu berarti kita sudah melakukan pemilihan alternatif yang terbaik, the best alternatif. Jika satu alternatif itu menurut kita belum menjadi yang terbaik, namun ada dua alternatif yang harus dikombinasikan. Kita lingkungan tetapi juga fokus ke sosial. Jadi masyarakatnya maju, lingkungannya terjaga, maka ekonomi nanti akan ikut. Misalkan seperti itu. Atau kita kombinasikan tiga-tiganya. Rencana kita itu menyeluruh. Lingkungan tetap lestari, ekonomi naik, sosial juga bagus. No problem. Berarti itu adalah alternatif terbaik, the best alternatif, dengan melakukan kombinasi antara tiga sektor itu. Ya. Namun tetap pada akhirnya akan ada satu output. Apa rencana terbaik yang akan kita terapkan? Mana solusi yang terbaik yang kita akan terapkan di wilayah itu? Apakah solusi itu berasal dari satu alternatif terbaik atau dari gabungan dua atau tiga alternatif yang kemudian menjadi satu alternatif terbaik? Itu kita yang akan menentukan. Ya, karena apa? Karena kita harus memilih. Kalau kita semua alternatif itu kita lakukan, akan banyak sekali resource, akan banyak sekali dana, banyak sekali waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan seluruhnya. Maka kita akan memilih mana yang akan memberikan impact, memberikan dampak yang paling besar dan yang paling urgent untuk dapat
perbaiki, untuk dapat diatasi, ataupun untuk harus dapat diakomodir segera agar pertumbuhan, agar perkembangan di wilayah itu dapat berkembang dengan pesat untuk suatu yang lebih baik di masa depan. Oke, dalam perencanaan. Sehingga yang terkait dengan yang ketiga tadi, ketika kita akan memilih mana the best solution, the best alternative, the best combination, mana solusi terbaik, maka kita akan menyusun namanya skala prioritas. Oke. Ketika sudah sudah memilih, oke, rencana kita seperti ini. Dari yang terbaik, kita banyak sekali alternatif terbaik, kita pilih fokus satu. Yang pertama, kita fokus pada pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pariwisata fokus ya. Oke, no problem. Maka itu akan menjadi prioritas utama untuk diwujudkan. Agar yang lainnya akan terwujud di belakangnya. Kemudian ketika sudah memilih pariwisata, akan muncul dari pariwisata ini apa yang akan kita fokuskan? Apakah mencari investor? Apakah memperbaiki infrastruktur? Ataukah membekali masyarakat agar mampu mengembangkan, mampu mengelola pariwisata yang di setiap daerah? Mana yang akan kita wujudkan pertama kali? Walaupun kita sudah memilih pariwisata. Nah, nanti akan muncul lagi skala prioritas. Apakah kita akan fokus ke investasi dulu? Apakah kita akan fokus ke infrastruktur dulu? Apakah kita fokus kepada pemberdayaan masyarakat dulu? Atau yang mana? Ya. Maka dalam perencanaan itu, karena ia menjadi pedoman, ya, sebenarnya kata kunci fokusnya adalah di nomor 1, yaitu sebagai pedoman. Nah, ketika membuat kegiatan itu kita akan tersusun mana prioritas pertama, kedua, dan ketiga untuk diwujudkan di suatu wilayah. Oke. Dan yang terakhir, perencanaan yang dibuat itu menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi apakah sudah terwujud, apakah belum terwujud. Ya, karena apa? Ketika 5 tahun RPJM, maka di tahun kelima kita akan melihat apa rencana yang kamu buat di tahun pertama, apa yang kamu janjikan dalam tanda kutip, ya, apa yang akan kamu inginkan wujudkan di wilayah itu dari tahun pertama. Maka ketika di tahun kelima bisa dievaluasi apakah semua impian, semua keinginan, semua rencana yang dibuat itu terwujud di tahun terakhir. RT RW, ya, pewujudan pola ruang, tata ruang yang ada di suatu wilayah selama 20 tahun. Maka kita akan bisa mengevaluasi itu di tahun ke-20. Makanya sebagai contoh RT RW, karena jangka waktunya 20 tahun, maka ketika kalian akan mengevaluasi RT RW baru 1 tahun, baru 2 tahun, itu menjadi suatu yang nonsens. Karena jangka waktunya 20 tahun, maka ketika baru dimulai, kalian kemudian melakukan evaluasi, itu berarti lucu. Karena belum ada proses implementasi, belum ada proses kegiatan untuk mewujudkan apa yang ada di wilayah itu. Ya. Jadi harus berjalan dulu rencananya, baru bisa kita lihat apakah sudah on the track, sudah bergerak menuju jalur untuk mewujudkan rencana besar yang diinginkan di awal tadi atau belum. Oke. Jadi ketika sudah ada dokumen rencana, maka dokumen itu yang akan digunakan sebagai evaluasi untuk melihat apakah sudah terwujud atau belum. Sama seperti kalian ketika masuk kuliah, kalian pun ingin merencanakan semester ini mendapatkan IP di atas 3, maka ketika sudah akhir semester, IP semester ini keluar, maka kalian bisa melihat rencana kalian apa? IP di atas 3. Kalian sekarang dapat berapa di akhir nanti? Oh, dapat 3,2. Berarti rencana kalian terwujud. Oh, saya pengen 3,5, tetapi IP saya cuma 3,4. Berarti rencana kalian tidak terwujud. Oke. Begitu juga jika kalian nanti masuk ke UKM, ke BEM, dan seterusnya. Maka ketika sudah buat rencana sudah terbuat, kemudian ada problem dan seterusnya, ya, pada akhirnya tetap rencana itu akan dicek di akhir tahun, rencana itu akan dilihat di evaluasi akhir tahun untuk melihat apakah rencana yang sudah diinginkan, yang sudah disusun di awal tahun itu terwujud atau tidak. Oke, itulah ini 5 hal menurut Cokro Amijoyo tahun 94 mengapa perencanaan itu dibutuhkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas dan Mbak sekalian. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom pertanyaan, ataupun bisa langsung bertanya secara langsung dengan saya melalui WA, email, ataupun bertemu langsung di kampus di ruangan saya.
Silakan, saya welcome untuk semua pertanyaan maupun semua diskusi terkait perencanaan ataupun materi yang saya berikan di hari ini maupun materi-materi saya yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.